Kalian semua pasti tahu yang namanya nuklir. Sumber energi hebat sekaligus berbahaya ini mungkin bisa menjadi energi masa depan yang cerah untuk kita. Atau mungkin sumber energi ini adalah kehancuran bagi kita. Selamat datang di Explain. Pertama, kita harus tahu dulu bagaimana energi nuklir bisa berubah menjadi listrik. Sederhananya, energi nuklir memanaskan air menjadi uap, terus uap yang dihasilkan digunakan untuk menjalankan generator dan jadilah listrik. Tapi, alih-alih menggunakan bahan bakar fosil untuk memanaskan air, energi nuklir menggunakan reaksi dari pemecahan atom uranium yang disebut fisi nuklir. Nah, karena nggak menggunakan bahan bakar fosil, energi nuklir bisa dibilang energi yang bersih dan ramah lingkungan. Tapi kenapa sampai sekarang banyak orang yang masih takut menggunakan energi nuklir? Ada beberapa alasan yang mendasari mengapa orang takut menggunakan energi nuklir ini. Yang pertama, penambangannya. Karena energi nuklir ini menggunakan uranium sebagai bahan bakarnya, tentunya uranium ini harus ditambang dulu dari dalam bumi. Tapi yang jadi masalah adalah uranium ini bukan barang sembarangan. Ya, kalian tahu pasti yang namanya radiasi nuklir. Jadi, ada seorang penulis bernama Peter Hessler yang mengunjungi tambang uranium di Colorado, Amerika Serikat. Di sana, ia ketemu sama penambang yang memakai respirator oksigen atau alat pernafasan buat yang nggak tahu, dan seorang wanita yang sedang mengubur beberapa penambang setelah mereka menderita kematian yang sangat menyakitkan dikarenakan paru-paru mereka mengkristal dan memuntahkan benda berdarah yang diyakini sebagai bagian dari paru-paru mereka. Yang kedua, dan kita semua pasti tahu, perang nuklir. Dari dulu sampai sekarang manusia emang udah gak bisa dipisahin dari namanya peperangan. Mulai dari perang dunia pertama sampai perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Kemudian siapa yang gak tahu peristiwa bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Setelah senjata nuklir ini diperkenalkan ke dunia, senjata nuklir mulai dibuat di beberapa negara. Hal ini tentunya sangat berbahaya jika perang nuklir sampai terjadi. Mungkin hampir seluruh umat manusia akan tewas dalam peristiwa tersebut, dan yang selamat mungkin hanya menunggu waktu saja. Yang ketiga, melelehnya reaktor nuklir. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk teknologi dari energi nuklir. Pada saat tengah malam di tanggal 26 April 1986, para pekerja melakukan tes di reaktor nuklir Chernobyl, Uni Soviet. Dan seperti yang kita semua ketahui, terjadi kegagalan di reaktor, sehingga inti dari reaktor tersebut meleleh dan menimbulkan ledakan yang menewaskan orang-orang di sekitar reaktor tersebut. Dan jangan lupa tentang bahaya pasca nuklir yang menyebabkan daerah Chernobyl tidak bisa ditempati manusia sampai sekarang karena radiasi nuklir yang bisa bertahan sangat lama. Dan yang terakhir tapi tetap berbahaya, limbah dari nuklir itu sendiri. Meskipun bersih dan lebih ramah lingkungan, energi nuklir juga menghasilkan limbah. Limbah dari nuklir ini berbentuk batangan logam yang mengandung sisa dari uranium dan disimpan dalam sebuah tempat seperti tabung besar yang terbuat dari bahan yang kuat. Tempat ini bisa dibilang cukup aman karena sejak pertama kali digunakan, belum pernah ada kebocoran zat radioaktif yang memengaruhi lingkungan. Tapi tetap aja, tempat ini tidak bisa terus digunakan dikarenakan limbah radioaktif ini butuh waktu 10.000 tahun untuk bisa terurai. Itu kalau lu punya keturunan, kira-kira ada 133 keturunan dari lu sampai limbah nuklir itu terurai. Bayangkan. Nah, dari tadi kan kita ngomongin bahaya doang dari nuklir ini. Sekarang gue akan membahas beberapa keuntungan yang bisa kita, manusia, dapatkan dengan menggunakan energi nuklir ini. Yang pertama, relatif murah. Relatif murah di sini bukan berarti semua orang bisa beli. Nyatanya, harga untuk membuat pembangkit listrik energi nuklir ini memakan biaya yang sangat mahal. Tapi kenapa bisa dibilang murah? Karena biaya untuk membuat pembangkit listrik tenaga nuklir ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang menggunakan energi pada biasanya seperti minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Yang kedua, rendah polusi. Enggak kayak minyak fosil atau batu bara yang sangat parah dalam mencemari lingkungan, energi nuklir tidak menghasilkan polusi udara sama sekali. Meskipun limbah yang dihasilkan berbahaya, tapi jika diolah dengan benar, energi nuklir bisa menjadi alternatif yang ramah lingkungan, murah, dan juga aman untuk digunakan. Yang terakhir, perkembangan yang berkelanjutan. Jika energi nuklir ini dilanjutkan perkembangannya dan selama digunakan untuk hal yang baik,
akan ada banyak kemungkinan dari energi nuklir ini. Mungkin di masa depan kita akan punya mobil yang menggunakan nuklir sebagai bahan bakarnya, atau nuklir bisa menjadi sumber energi utama ketika kita mencoba untuk bertahan hidup di planet lain, di Mars misalnya. Jadi, energi nuklir ini sebenarnya punya banyak kemungkinan dalam perkembangannya. Itulah beberapa keuntungan serta bahaya dalam penggunaan nuklir. Mungkin ada dari kalian yang pro atau kontra dalam penggunaan energi nuklir ini. Mungkin nuklir ini akan menjadi masa depan dari dunia kita, atau sebaliknya. Ini semua tergantung dari kita, manusia. Bagaimana cara kita menggunakan teknologi kita.